Ingat nama-nama ini, karena mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah sejarah, mereka adalah kebanggaan, mereka adalah Indonesia. Sepak bola di negeri ini bukan sekedar olahraga. Ia adalah denyut nadi, bahasa pemersatu yang tak perlu diterjemahkan. Di setiap sudut lapangan, di setiap sorakan supporter, tersimpan mimpi yang dibawa oleh 11 pemain berseragam merah putih. Tapi dari ribuan yang pernah membela timnas, hanya segelintir yang mampu melampaui batas, menjadi simbol, menjadi legenda. Salah satu legenda itu datang dari era 1980-an. Ruli Nere, seorang gelandang serang yang tak banyak bicara, tapi kakinya bersuara lantang di lapangan. Dia bukan pemain flamboyan, tapi ia tahu kemana bola harus pergi sebelum pemain lain berpikir. Saat Indonesia menjuarai SEA Games 1987, semua orang bicara soal selebrasi. Tapi mereka yang paham, tahu semua itu bermula dari kendali Ruli. Ia bukan hanya motor serangan, ia adalah jantung ritme, pengatur tempo, kompas dari seluruh permainan. Di dekade sebelumnya ada Iswadi Idris, sosok kapten sejati dari era 1970-an, memimpin Indonesia di tengah keterbatasan fasilitas dan logistik. Tapi tekadnya tak pernah terbatas. Iswadi membawa Indonesia sampai ke kualifikasi Olimpiade bukan dengan taktik mewah atau formasi kompleks, tapi dengan semangat dan disiplin. Ia tak hanya berdiri sebagai pemain tengah, ia adalah pondasi, penjaga mental seluruh tim. Bergeser ke belakang, berdirilah tembok besar bernama Roni Patinasarani. Bek tengah yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga moral. Ia bukan hanya kapten, tapi contoh hidup tentang disiplin dan kepemimpinan. Roni tidak banyak melakukan tackle keras, tapi keberadaannya membuat lawan ragu sebelum menyerang. Setelah pensiun, ia tetap memberi sebagai pelatih, pembina, bahkan motivator. Dalam diamnya, Roni terus menjaga semangat sepak bola Indonesia. Waktu terus berjalan dan legenda baru lahir. Salah satunya bernama Ricky Yakobi, striker yang meledak di Asian Games 1986, mencetak gol krusial yang membawa Indonesia menembus perempat final. Gayanya khas, percaya diri, cepat, dan tak takut siapapun. Ia adalah salah satu dari sedikit pemain Indonesia yang sempat mencicipi Liga Jepang. Bukan karena koneksi, tapi karena kemampuan. Ricky membuka pintu, memberi harapan bahwa pemain Indonesia bisa melangkah lebih jauh dari batas lokal. Masuk ke era 90-an, ada Widodo Cahyono-Putro. Namanya akan selamanya abadi karena satu momen, gol salto ke gawang Kuwait di Piala Asia 1996. Tapi ia bukan pemain satu momen. Widodo adalah striker cerdas, cepat, dan selalu konsisten. Ia tampil tanpa banyak gaya, tapi selalu mematikan di kotak penalti. Dalam diam, ia mencetak gol demi gol penting, menjadi wajah timnas di masa peralihan. Sebelum masuk ke top 5, saya kasih waktu sebentar untuk subscribe dan like dulu channel dan video ini. Sudah? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Lalu ada sosok tenang di bawah mistar, Hendro Kartiko, kiper yang setia berdiri di garis terakhir selama hampir 2 dekade. Refleksnya kilat, mentalnya baja. Hendro menyelamatkan Indonesia dalam banyak laga hidup mati. Tak banyak bicara, tak mencari sorotan, tapi saat bola mengarah ke gawang, dialah harapan terakhir. Dan berkali-kali, dia menjawabnya dengan penyelamatan yang membuat jutaan orang menarik napas lega. Kemudian datang Firman Utina, gelandang yang menjadi arsitek timnas di era 2000-an. Ia bukan gelandang dengan umpan panjang dramatis, tapi setiap sentuhan bolanya mengandung keputusan matang. Saat AFF 2010, ia jadi MVP bukan karena gol, tapi karena kendali. Ia membuat permainan Indonesia hidup, mengalir, dan terarah. Ia seperti sutradara yang bekerja di balik layar. Jarang terlihat, tapi tanpa dia, semuanya runtuh. Lahir dari timur Indonesia, muncul nama besar
Boaz Solosa, talenta langka yang meledak di usia muda. Boaz punya kecepatan, teknik, dan flair alami yang membuatnya beda. Ia adalah pemain yang bisa menciptakan gol dari ruang sempit, mencetak peluang dari ketidakmungkinan. Karirnya memang penuh pasang surut, tapi saat ia memakai kostum Garuda, semua orang tahu, inilah pemain istimewa. Boaz tidak hanya menghibur, ia memberi harapan bagi generasi Papua bahwa mimpi mereka sah untuk diperjuangkan. Namun sebelum Boaz, ada satu nama lain yang membuka jalan. Kurniawan Dwi Yulianto. Ia dijuluki si kurus, tapi kelincahannya membuat bek lawan gemetar. Di usia 17, ia sudah bermain di Eropa. Di saat pemain Indonesia masih bermimpi menembus Asia, Kurniawan sudah melangkah lebih jauh. 33 gol dari 60 caps dan lebih dari itu, inspirasi. Ia memperlihatkan bahwa tubuh kecil tak menghalangi mimpi besar. Bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level manapun selama mereka punya tekad. Dan pada puncaknya, berdirilah sosok yang tak tergantikan. Bambang Pamungkas, 85 caps, 38 gol, top skor sepanjang masa timnas Indonesia. Tapi angka-angka itu hanya sebagian kecil dari warisannya. Bambang adalah simbol. Ia adalah wajah sepak bola Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Ketika ia mencetak gol, stadion bergemuruh. Ketika ia memimpin, rekan-rekan mengikuti. Ia tak hanya mencetak gol dari sundulan atau penalti. Ia mencetak harapan. Dalam sikapnya, dalam tutur katanya, dalam dedikasinya. Bambang bermain bukan hanya untuk menang. Ia bermain untuk menghormati bendera di dadanya. Dan karena itu, ia tak pernah benar-benar pergi. Meski sudah pensiun, namanya tetap disebut. Kisahnya tetap diceritakan dan mimpinya tetap hidup dalam ribuan anak kecil yang menendang bola di lapangan kampung. 10 nama, 10 cerita, 10 alasan kenapa sepak bola Indonesia tetap punya nyawa. Mereka datang dari era yang berbeda, gaya bermain yang berbeda, bahkan latar yang berbeda. Tapi mereka semua menyatu dalam satu hal, cinta pada Garuda. Karena selama masih ada bola, selama masih ada tanah untuk dipijak dan langit untuk dijunjung, selama itu pula akan terus lahir legenda-legenda baru. Tapi yang satu ini akan selalu jadi fondasi tempat mereka berdiri.